Okay, so everyone, so for today we are going to continue our study to the next. That's about passive voice. Untuk yang kemarin 6 tenses yang udah kita pelajari itu terkait dengan kalimat aktifnya guys ya. Yang mana mereka dominan memiliki makna memasak, mencuci dan yang lainnya. Tapi for today we are going to learn about passive voice. Jadi passive voice itu yang memiliki makna di atau ter ya. Nah, jadi kalau kalian sama ini bingung apa sih bahasa Inggrisnya di, apa sih bahasa Inggrisnya ter, you can use rumus passive voice tersebut. Nah, jadi fungsi dari passive voice sendiri, this one, Miss ya share screen dulu. Okay, so for today we are going to learn about chapter 2, that's about passive voice. Apa sih misi passive voice itu? Jadi passive voice itu adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan, tindakan atau perbuatan dan biasanya diawali dengan kata di atau ter. Yang udah misi katakan sebelumnya. Nah, kalau kalian bingung apa ya bahasa Inggrisnya di, apa ya bahasa Inggrisnya ter, contohnya dimakan, terbuang. Nah, itu kalian bisa menggunakan rumus passive voice tersebut. Jadi, memiliki makna di atau ter. Untuk pertama-tama kita akan membahas terkait dengan passive voice simple present. Ini misi share screen dulu ya. Wait a minute. Okay, this one, passive voice simple present. Yang mana passive voice sendiri itu, memiliki makna di atau ter, seperti itu. Jadi untuk rumus kemarin masih ingat nggak guys, rumus aktifnya simple present gimana? Coba, masih ingat nggak rumus aktifnya simple present kemarin yang udah kita bahas? Gimana? Subject plus to be es. Oke, subject plus verb 1 or verb s or es plus object. Nah, untuk yang negatifnya adalah subject plus do or does plus verb 1 plus object. Dan untuk yang kalimatannya tinggal dibalik dulu ya, do atau does-nya dulu diikuti dengan subjeknya plus verb 1 plus object, tanda tanya. Dan untuk yang negatif interrogatifnya wajib disingkat, jadinya don't atau doesn't plus subject plus verb 1 plus object. Ini adalah rumus aktif simple present guys ya. Sekarang hari ini kita akan membahas terkait dengan rumus passive voice simple present. Oke, passive voice simple present. Rumusnya gimana Miss Tia? Jadi untuk rumusnya adalah subject plus is mr, mr plus setelah is mr kalau di passive voice, jadi passive voice itu menggunakan verb 3 guys. Untuk semua tenses dia itu menggunakan verb 3 seperti itu. Jadi untuk rumusnya sendiri adalah subject is mr diikuti dengan verb 3 plus by agent. Nah, agent apa, pelakunya siapa, kayak gitu. Dan untuk yang negatif adalah subject plus is mr, tinggal tambahin not aja, namanya juga negatif ya, plus verb 3 plus by agent. Dan untuk yang kalimatannya tetap sama guys ya, to be atau auxiliary selalu mendahului si subjek. Jadi is mr diikuti subjek plus verb 3 plus by agent tanda tanya, kayak gitu. Dan dia tetap sama, dia memiliki makna apakah. Dan untuk yang kalimat negatif interrogatif itu tetap sama, isn't atau aren't. Nah, aman nggak ada guys ya, tetap sama. Isn't atau aren't plus subject plus verb 3 plus by agent.
yang mana dia tetap memiliki makna bukankah. Kayak gitu. Bisa ulangi lagi, hari ini kita akan membahas terkait dengan passive voice simple present yang mana untuk passive voice sendiri itu subjeknya dikenai suatu pekerjaan, tindakan, atau perbuatan yang mana dia memiliki makna di atau ter. Contohnya, dimakan, dimasak, dan yang lainnya. Untuk passive voice sendiri semuanya verbnya itu menggunakan verb 3 guys. Nah, contohnya, ini ada passive voice simple present. Rumusnya adalah subject plus is am are. Setelah is am are diikuti dengan verb 3. By di sini memiliki makna oleh. Oleh siapa agentnya itu dikasih kalian guys ya. Oleh siapa? Kayak gitu. Kasih agent itu oleh siapanya. Pelakunya nih ya. Dan yang negatifnya adalah subject plus is, am, are plus not. Tinggal tambahin not ya kalau negatif ya. Diikuti dengan verb 3 by siapa. Seperti itu. Misi ya giniin deh. Oleh siapa kayak gitu. Dan untuk yang kalimat tanya tetap guys ya, is, am, are-nya ada di depan mendahului si subjek, terus ikuti subjek verb 3 plus by siapa, oleh siapa. Dan untuk yang kalimat tanya dia tetap memiliki makna apakah. Dan untuk yang kalimat negatif interrogatif wajib disingkat jadi isn't atau aren't plus subjek plus verb 3 plus agent. Pelakunya siapa, oleh siapa, yang mana dia memiliki makna bukankah. Seperti itu. Contohnya gimana Miss? Coba kita pakai rumus yang ini diperhatikan ya kata-kata Miss ya. Ini masuknya ke kalimat aktif atau pasif. Didengerin baik-baik. Ibuku memasak nasi setiap pagi. Ibuku memasak nasi setiap pagi. Itu kalimat aktif atau pasif, everyone? Aktif, Miss. Aktif. Oke, Ibuku, memasak nasi setiap pagi. Di sini ada kata me. Kalau me itu udah jelas pakainya aktif guys ya. Jadi bahasa Inggrisnya adalah gimana? My mother. My mother. Pakai verb SOIS ya. Soalnya my mother ya. Cooks rice every morning. Ibuku memasak nasi setiap pagi. In Indonesia, you can say my mother cooks rice every morning. Seperti itu. Setiap pagi seperti itu. Dan selanjutnya di sini sekarang kita ubah ke kalimat pasifnya guys. Kalimat pasifnya jadinya gimana Miss Tia? Jadinya kayak gini, diperhatikan dulu ya. Untuk gampangannya yang depan pindah belakang, belakang pindah ke depan. Untuk kalimat keterangan, contohnya seperti every morning ini kan masuknya ke adverb kan. Letaknya tetap ada di belakang untuk kalimat keterangan. Jadi dilihat, oh yang belakang berarti rice, pindah ke depan rice-nya. Jadinya rice pakai to be apa kalau rice? Oh pakai to be is Miss. Setelah to be kan diikuti verb 3, dicari verbnya yaitu cook ya, ubah ke verb 3. Cooked. Rice is cooked. Setelah verb 3 diikuti by. Oleh siapa? Oleh my mother. Keterangannya tetap taruh belakang every morning. Jadi gampangannya adalah yang depan ada pindah ke belakang, yang belakang pindah ke depan. Is ini dapat dari mana Miss? Menyesuaikan subjeknya, soalnya subjeknya rice, so that's why you have to use is. Dan setelah to be diikuti oleh verb 3. Oleh siapa? Yaitu oleh ibuku. Untuk kalimat keterangan letaknya tetap di belakang. Jadi yang awalnya dia memiliki makna ibuku memasak nasi setiap hari, jadi nasi dimasak oleh ibuku setiap pagi. Seperti itu. Paham?
Paham, Miss. Oke, coba ada yang mau ditanyakan nggak guys sejauh ini? Jadi yang depan pindah ke belakang, yang belakang pindah ke depan itu gampangannya. Oke, jadi untuk kalimat keterangan kalian tinggal taruh di belakang, tetap letaknya ada di belakang seperti itu. Coba, pokoknya yang memiliki makna di, jadi yang awalnya memasak jadi dimasak seperti itu. Seperti yang di modul itu ya, jadi subjeknya itu dikenai oleh, jadi subjeknya ini yang jadi subjek itu dikenai oleh pekerjaan, tindakan atau perbuatan seperti itu. Coba lagi, ini diperhatikan ya kata-kata Misti ya. Aku, oke, aku membeli mobil baru. Aku membeli mobil baru. How to say it in English, everyone? I buy new car. Buy a new car. Saya membeli sebuah mobil baru. Seperti itu. Passive voice-nya berarti pindah. Yang depan pindah belakang, belakang pindah ke depan. Berarti a new car. Pakai to be apa? Is. Oke, is by jadinya ke verb 3 jadinya bought ya. A new car is bought by oleh siapa? Tambahan by ya. By I ke belakang jadinya me. Jadinya sebuah mobil baru dibeli oleh saya. Seperti itu. Jadi yang awalnya membeli jadi dibeli. Yang depan pindah ke belakang, yang belakang pindah ke depan untuk to-be-nya menyesuaikan subjeknya diikuti oleh verb 3. Seperti itu. Oke. Contohnya ini ya guys ya. Jadi kalau I pindah ke belakang jadinya me. Oke. Kalau you pindah ke belakang tetap you. Kalau we pindah ke belakang jadinya us. Kalau they pindah ke belakang jadinya them. Oke. Dan kalau she pindah ke belakang jadinya her. Oke, kalau he pindah ke belakang jadinya him. Seperti itu. Kalau nama orang tetap guys ya, nama orang. Ini subjek, ini kalau pindah ke belakang ya jadinya me, I, me, you. Makanya ini I pindah ke belakang jadinya me, seperti itu. Paham? Paham, Miss. Oke, ada yang mau ditanyakan guys sejauh ini? Tadi di formulanya Miss itu by-nya by agent di sini artinya apa? Pelakunya Pak, oleh siapa? Siapa yang melakukan seperti itu? Oke. Jadi tadi kalau yang melakukan Narsi ya udah by Narsi, oleh Narsi gitu. Jadi Miss ya kasih titik-titik aja biar kalian biasanya soalnya ada kalimat yang tidak ada pelakunya. Jadi ya udah nggak usah pakai by. Tapi kalau ada pelakunya contohnya kayak my mother pindah ke belakang kan berarti dia yang melakukan jadi tambahin by oleh ibu saya gitu. Oke. You understand everyone? Iya, jadi tidak usah pakai istilah agent gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Pakai nggak apa-apa. Oke, yang penting by itu memiliki makna oleh siapa? Depend on the sentence, tergantung kalimatnya. Oke. Karena setahu saya agent itu kayak apa ya? Kayak kantor Enggak, Kak. penampung gitu. Iya, banyak ya, maknanya banyak Kak, depend on the sentence that I said before ya, seperti yang Misia katakan Iya, sebelumnya. makanya agent di sini maksudnya apa gitu. Iya, pelakunya siapa gitu. Oke? Oke, kalau sudah kita akan lanjut ke modul kita. Jadi seperti itu guys ya, gampangannya yang depan pindah belakang, belakang pindah ke depan, seperti itu. Oh ya, yang simple present tense itu setelah does, do does ada not-nya Kak. Oh iya, ada not-nya. Untung kakaknya ngomong.
Iya, negatif ya soalnya. Thank you, Kak. Ini revisi ya. Iya, dan notnya. Thank you so much. Notnya ketinggalan. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi, everyone? If there is no questions, we are going to... Aduh, Misia salah ngehapus ini. Gak apa-apa, Misia pakai yang kedua ini ya. Oke, dan for today we are going to continue it ya. Jadi hari ini kita membahas terkait dengan passive voice, simple present seperti yang Misia katakan sebelumnya dan udah Misia jelaskan. Nih ya. Dan coba ini kalian kerjakan. Jadi ini udah ada ya aktifnya guys ya, udah dibuatin kalian aktifnya. Dan tugas kalian adalah you have to make the passive voice seperti yang Misia jelaskan tadi ya. Yang depan pindah ke belakang, yang belakang pindah ke depan. Untuk kalimat keterangan tetap letaknya ada di belakang. Oke, so Misia kasih waktu 5 menit lebih dikit lah ya. Oke, you can answer number 1 to number 10. Misia kasih waktu untuk mengerjakan, untuk berlatih dulu nomor 1 sampai 10 sebelum kita bahas bareng-bareng. Coba dikerjakan dulu, oke. Mungkin kalian ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan. Try it everyone, bisa dikerjakan dulu. Number 1, this one. He drinks a coffee every morning. Dia laki-laki minum kopi setiap pagi. Berarti passive voice-nya jadinya yang belakang pindah depan, depan pindah belakang. A coffee, pakai to be apa? Is Ya. Is drunk by him every morning. Nah, jadi yang awalnya dia laki-laki minum kopi setiap pagi, jadi kopi diminum oleh dia laki-laki setiap pagi, seperti itu ya. Dan untuk yang nomor 2, she does not write a letter. Dia tidak menulis sebuah surat. Dia perempuan tidak menulis sebuah surat, berarti passive voice-nya jadinya letter is not written ya by her. Jadi yang awalnya dia perempuan tidak menulis sebuah surat, jadinya sebuah surat tidak ditulis oleh dia perempuan. Good. Sesuaikan guys ya, sesuaikan rumus passive voice-nya. Tadi Miss ya dengar masih ada yang menggunakan does di passive voice-nya. Sesuaikan ya, pakai to be diikuti verb 3. Dan nomor 3, do they always submit the task? Nah, kalau kalimat tanya seperti ini, kalian langsung lihat yang belakang itu apa. Oh, yang belakang adalah the text. Berarti aku harus pakai to be apa gitu. Langsung simpulin kayak gitu. Kalau the text kan pakainya to be is, ya udah is-nya dulu ditulis. Is the text always submitted by them? Kayak gitu ya. Ya kalau kalimat tanya, kalian langsung lihat yang belakang tuh apa. Yang belakang adalah the text. Pakai to be apa? Pakai to be is. Ya udah is-nya dulu kan. Kalau kalimat pertanyaan harus to be atau auxiliary-nya dulu ya di depan ya. Jadi yang awalnya memiliki makna apakah mereka selalu mengumpulkan tugas. Nah, jadinya apakah tugas selalu dikumpulkan oleh mereka. Seperti itu. Dan yang nomor 4. She doesn't respect on me. Nah, dia tidak hormat kepadaku. Tidak menghormatiku. Berarti passive voice-nya jadinya gimana guys? Depan pindah belakang, belakang pindah ke depan. Jadinya I am not respected by her. On-nya dihilangin aja ya. Jadi yang awalnya dia tidak menghormatiku menjadi aku tidak dihormati oleh dia perempuan. Seperti itu. Dan yang nomor 5 sekarang, does she forgive me? Apakah dia perempuan memaafkanku? Coba langsung dilihat yang belakang adalah me. Berarti kalau pindah ke depan pakai to be apa? I. To be-nya.
M ya. Am I forgiven? Oke. Forgiven by her. Jadi yang awalnya apakah dia perempuan memaafkanku? Jadi apakah saya dimaafkan oleh dia perempuan? Seperti itu. Oke. Dan yang selanjutnya di sini ada yang aktif. They understand my explanation very well. Mereka, oke. Mereka memahami penjelasanku dengan sangat baik. Nah, dengan sangat baik ini adalah kalimat keterangan ya. Jadi yang depan pindah belakang, belakang pindah depan jadinya gimana? My explanation. My explanation pakai to be apa? Is ya. Is understood by them very well. My explanation is understood by them very well. Jadi yang awalnya mereka memahami penjelasanku dengan sangat baik menjadi penjelasanku dipahami oleh mereka dengan sangat baik. Seperti itu. And number 7, she often sings many western song. Dia perempuan sering, often itu sering ya. Sering menyanyikan banyak lagu barat. Passive voice-nya jadinya gimana? Western songs. Many ya, many-nya jangan lupa. Many western songs. Pakai to be apa kalau many guys? Are sung, are often sung by her. Jadi yang awalnya dia perempuan sering menyanyikan banyak lagu barat. Jadi banyak lagu barat sering dinyanyikan oleh dia perempuan. Seperti itu. Jangan lupa ya, ini many western song satu kesatuan guys, jangan western songnya aja. Sekarang yang number 8, does she really love her? Apakah dia laki-laki benar-benar mencintainya? Berarti dilihat yang belakang adalah her. Kalau pindah ke depan pakai to be apa? Is Is she ya? Is she really loved by him? like him. Jadi, apakah dia laki-laki benar-benar mencintainya? Jadinya, apakah dia perempuan benar-benar dicintainya? Seperti itu. Dan yang selanjutnya di sini, a technician repairs my bike. Seorang teknisi memperbaiki sepedaku. Jadinya passive voice-nya depan pindah belakang, belakang pindah depan. Berarti My bike. pakai to be apa? Is. Oke, is repaired by a technician. Jadi seorang teknisi memperbaiki sepedaku, jadinya sepedaku diperbaiki oleh seorang teknisi. Sekarang yang number 10, she makes many mistakes in this case. Dia membuat banyak kesalahan di kasus ini. Berarti passive voice-nya jadinya in this case itu kalimat keterangan guys ya. Jadinya gimana? Many mistakes. Many mistakes. Pakai to be apa kalau many? Are. Are made by her in this case. Banyak kesalahan dibuat olehnya di kasus ini. Good job everyone. Jadi seperti itu ya. Jadi di passive voice ini nggak ada nominal guys. Semua serba ada kata kerjanya. Saya kan pakainya verb 3 ya. Jadi all of them use a verb 3 for the passive voice. Yang mana memiliki makna di atau ter. Okay, number 1 to number 10. Any questions or not, everyone? If you have some questions, you can open your mic and ask to me. I please you, everyone. Tanyakan dulu. Yuk. Gimana? Enough ya? Oke. Oke, good job. Jadi after this kalian nggak boleh bingung lagi ya apa ya bahasa Inggrisnya dia atau ter ya. Ini udah.
you can use simple present tense. Kalian tinggal lihat time signalnya ya, time signalnya pakai apa. Kalau pakai simple present ya udah berarti pakai passive voice simple present seperti itu. Dan sekarang nih, Misia kasih waktu 5 menit ya. Kalian bisa kerjain, enggak no ya. No Google Translate, tidak boleh buka Google Translate ya. You can, oke. Semua pertanyaan ini ditulis olehku dengan hati-hati. How to say it in English, everyone? All Question. these questions. Pakai to be apa? Kalau all semua? Are. All these questions are written by me carefully. Good. And then for the next year. Ya, number 2, rumah ini didesain oleh pendesain terkenal. How to say it in English, everyone? This House. house pakai to be apa? Is Is designed by a famous designer. Good. Apakah laporan ini dikumpulkan hari ini? How to say it in English, everyone? Is to be dulu ya, tetap ya. Is this report submitted today? Good. Is this report submitted today? Good. Kopi ini tidak diminum oleh Sam. So how to say it in English? This coffee is not drunk by Sam. This coffee is not drunk by Sam. Good job. Lagu-lagu ini dinyanyikan dengan indah oleh Sia. So how to say it in English? These songs Song. These songs are are sung sung beautifully by Sia. These songs are sung beautifully by Sia. Good job. Apa yang diminum oleh dia laki-laki? What? Bisa pakai question word juga ini guys. Apa berarti what? What is drunk? Oke, what is drunk? Jangan lupa to-be-nya ya. What is drunk by him? What is drunk by him? Kayak gitu. Di mana band ini ditemukan oleh Samuel? Berarti where is this band found by Samuel. Where is this band found by Samuel? Good job. And then number 8, siapa yang diundang di acara ini? Who is invited in this event? Who is invited in this event? Listen. Berapa banyak orang yang diundang oleh Pak Presiden? How many people are invited by Mr. President? How many people are invited by Mr. President? Good. Kapan acara ini akan dilaksanakan? So how to say it in English? When is this event will Oh, ini nyasar ya, akan ini soalnya guys. Ini nanti di simple future ya. When will this event be conducted? Kayak gini nanti ini. Nah, ini seperti pakai akan guys ya. Nanti kita akan membahas terkait dengan ini. Jadi pakainya when will this event be, tetap diikuti verb 3 setelah be-nya.
Oke, nanti kita akan membahas terkait dengan itu di passive voice simple future. Oke, coba bisa ditanyakan guys ya, number 1 to number 10, any questions or no before we continue it? Ada yang mau ditanyakan? Number 7, Hmm, what is ban? itu kayaknya ban ya, typo tapi ya kayaknya, atau enggak ini bisa pakainya Kayaknya, I think that is benda. iya, kayak apa namanya? Like apa perban namanya? Iya, ini Misia band. It means like I think that it's band ya. I think it's a bandage kayak gitu ya, bukan ya? Tapi ini band. I try to find what's the meaning. That's yeah, I cannot find it guys. Meskipun nominal itu nggak ada. I think that this one is typo aja, awalnya band kayak gitu. Sebuah band ya, ditemukan di mana seperti itu. Oke. Soalnya band even it's nominal, dia itu memiliki makna tikungan kayak gitu-gitu, dan yang lain tikungan atau juga kayak lentur dan yang lainnya. I think that this one it's band, bisa sih di mana tikungan ini ditemukan oleh Samuel, tapi it's better that we can think that it's a typo ya, di mana band ini kayak gitu. Okay, so ada yang mau ditanyakan lagi guys, number 1 to number 10. Maybe you have some questions, you can ask to me first everyone. Bisa ditanyakan dulu. And about number 2, is that possible? This house is designed by a famous architect. Okay, boleh. It's good, boleh. Pendesain ya, architect you can say architect ya. Architect boleh. Okay, any else everyone? Any questions? Number 1 to number 10. If you have some questions, you can open your mic, please. Isi saya screenshot dulu ya. Okay, so kalau nggak ada yang mau ditanyakan, wait a minute, I wanna say it first. Dah.